Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Fitriani dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4B. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai fatwa DSN MUI nomor 41/3 tahun 2004 tentang obligasi syariah ijaroh. Saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai fatwa tersebut. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan memaparkan sebuah definisi terlebih dahulu mengenai apa sih itu obligasi syariah, apa sih obligasi syariah berbasis ijaroh. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan obligasi syariah ijaroh adalah obligasi ijaroh adalah suatu surat berharga yang berjangka waktu panjang yang berdasarkan prinsip syariah dan mengandung prinsip ijaroh. Nah, di sini surat tersebut dikeluarkan oleh emiten yang diserahkan kepada pemegang obligasi syariah. Kemudian pemegang tersebut mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan berupa bagi hasil, margin, atau fee. Obligasi syariah ijaroh ini harus memperhatikan substansi dari fatwa DSN MUI nomor 9/DSN-MUI/4 tahun 2000 tentang pembiayaan ijaroh, karena obligasi ini menyangkut dengan ijaroh, di mana dalam obligasi syariah ijaroh ini ada beberapa istilah seperti yang pertama, pemegang obligasi ijaroh atau OSI adalah di mana dia juga dapat bertindak sebagai mustajir, penyewa, dan dapat bertindak sebagai mujir, pemberi sewa. Dan istilah yang kedua adalah emiten, di mana emiten di sini sebagai wakil pemegang OSI. Emiten juga bisa bertugas menawarkan ke pihak lain. Oleh karena itu, MUI mengingat firman Allah dan hadis Nabi dan beberapa sumber lain, seperti mengingat firman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dan ada juga dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian juga ada hadis Nabi antara lain seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Rajak dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, manista jaro ajiron falyu limhu ajrohu, yang artinya, barang siapa mempekerjakan seseorang, beritahukanlah upahnya. Kemudian juga MUI memutuskan menerapkan fatwa tentang obligasi ijaroh ini. Ada 4 ketentuan. Yang pertama, ketentuan secara umumnya, yaitu seperti pengertian obligasi syariahnya, terus pengertian obligasi syariah ijaroh, terus yang telah saya sebutkan yang tadi seperti peran-peran dalam obligasi syariah ijaroh, terus kedudukannya. Terus ketentuan yang kedua juga harus merujuk
atau memperhatikan substansi dari fatwa MUI nomor 9 tentang pembiayaan ijaroh. Terus objek ijaroh harus berupa manfaat yang diperbolehkan. Terus kemudian jenis usaha yang dilakukan ini tidak boleh bertentangan dengan syariah, karena ini prinsipnya syariah. Dan kemudian juga pemegang OSI sebagai pemilik aset atau manfaat dalam menyewakan aset, karena emiten di sini kedudukannya sebagai penerbit obligasi yang dapat mengeluarkan OSI baik secara aset yang telah ada maupun aset yang telah ada. Nah, di sini juga emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya sendiri, maka emiten wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang telah disepakati, karena tergantung dari akadnya ya. Nah, tadi ketentuan yang kedua, dan sekarang ketentuan yang ketiga, di mana jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak tersebut dan tidak menemukan penyelesaiannya, maka akan dilakukan penyelesaian melalui Badan Arbitrasi Syariah atau BAS. Dalam sistem ini karena terjadi tidak ada sebuah kesepakatan, dan ketentuannya itu ketentuan keempat, ketentuan penutup. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat keliruan dan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Dan fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal Masehinya yaitu 4 Maret 2004 Masehi, dan secara bulan Hijriahnya 12 Muharram 1425 Hijriah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.